Channel HS Revolusi Akhlak bagian 4. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sebenarnya ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyenangi sesuatu, padahal sebenarnya ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjuti konten video Revolusi Akhlak bagian 3 yang mengulas tentang akhlak dan adab suami terhadap istri, serta akhlak dan adab istri terhadap suami. Sementara dalam bagian keempat ini akan dibahas sebagian akhir dari akhlak dan adab istri terhadap suami, dengan penutup tentang bagian akhlak dan adab terhadap teman, yang diantaranya menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Melanjutkan bagian akhir pada bagian 3 dari akhlak dan adab istri terhadap suami, di mana pada uraian terakhirnya telah dipaparkan. Apabila seorang istri dipanggil oleh suaminya karena ada keperluan sesuatu, biasakanlah dengan menyahut panggilan tersebut dengan ucapan saya pak, bang atau sayang. Jangan Anda menjawab dengan ucapan apa sih dengan nada ketus dan kesal. Jangan sekali-kali menyambut suami pulang ke rumah dengan wajah yang masam atau cemberut. Apalagi Anda mengajukan berbagai pertanyaan sembari marah-marah, memakinya atau bahkan menyebut nama-nama binatang kepada suami Anda. Biarkan dan urus serta layani suami Anda dulu, hingga ia telah merasa tenang dan duduk menghilangkan capeknya, seraya menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan segala sesuatu dengan baik dan santun. Jika suami Anda sedang marah atau menasihati, memberi wejangan, membimbing, mengarahkan dan mendidik demi kebaikan Anda sendiri, jangan sekali-kali Anda menjawab apalagi menyanggah atau membantahnya, yang akhirnya akan membuat suami menjadi semakin marah, sehingga dapat menimbulkan pertengkaran dan memperuncing suasana. Segala sesuatu perbuatan yang penting akan dilakukan, baik untuk kepentingan bersama-sama atau untuk kepentingan Anda sebagai seorang istri. Maka sebelum mengambil keputusan, tindakan atau perbuatan, janganlah Anda membuat keputusan atau kebijakan sendiri, siapapun diri Anda. Jangan seolah-olah Anda lah sebagai kepala keluarga. Hargailah suami Anda dengan mengajaknya bicara atau kompromi dan bertukar pikiran untuk meminta pendapatnya. Hormati dan hargailah suami. Jaga kehormatan dan martabat serta nama baiknya. Jangan pernah sekalipun Anda melawannya, membantah, menentang, mencibir, atau mengejek apalagi menghinanya. Berbuat baiklah terhadap suamimu. Sayangi dan senangkanlah hatinya agar perkawinan tetap rukun, damai dan bahagia. Buat rasa nyaman perasaan hatinya dari berbagai masalah atau persoalan. Jangan membentak suamimu, meskipun kesal karena suami menyuruh sesuatu dengan agak mendesak. Kemudian Anda menyahutnya memakai kata bahasa yang baik, namun dengan aksen dan tekanan suara nada membentak, seperti kata, sabarlah. Jangan pernah menolak perintah suami, apalagi sampai mengumpat atau menyumpahnya, karena suami adalah ladang dan hamparan surga bagi istri. Apapun yang Anda kerjakan dan lakukan untuk suami dan anak-anak Anda, semuanya itu ada nilai ibadahnya yang ada balasan baik dan surga dari Allah. Bila Anda dipanggil oleh suami dan berbarengan dengan ayah atau ibu kita yang juga serentak turut memanggil, penuhilah panggilan suamimu terlebih dahulu, baru kemudian penuhi panggilan ayah ibu Anda. Sebagai istri, siapapun diri Anda, lebih tua, lebih tinggi jabatan, pangkat, atau lebih besar gaji, tetap hormati, hargai dan layanilah suami Anda itu sebagaimana mestinya peran dari seorang istri terhadap suami. Jika salah satu atau keduanya masing-masing telah mempunyai anak saat menikah, maka jagalah dan bimbing serta arahkan atau nasihati anak Anda yang telah dewasa. Jangan sampai perilaku anak Anda kepada suami hingga menyinggung dan melukai perasaan hatinya, yang notabene suami Anda adalah ayah mereka juga, di mana sebuah perkawinan adalah merupakan suatu sarana untuk mencari ketenangan hati dan jiwa, ketentraman dan kenyamanan. Apabila suami Anda orang yang memiliki sifat periang dan suka bercanda atau bergurau,
Tetaplah hormati, berlaku sopan santun serta hargai dia. Jangan kemudian Anda dengan sesuka-suka hati bertindak serta berperilaku yang tidak pantas atau tidak sopan atau tidak baik terhadapnya, terlebih lagi jika di hadapan orang lain. Apapun keburukan, kejelekan serta sifat dan tingkah laku suami Anda, sepanjang yang disampaikannya baik dan benar, jangan pernah membantah dan melawan dengannya. Tetaplah selalu hormati dan hargai suami. Jika kata pepatah, surga berada di bawah telapak kaki ibu bagi seorang laki-laki, sedangkan bagi wanita yang telah bersuami, surganya ada pada keridhaan suaminya. Jangan sekali-kali menceritakan kepada siapapun tentang persetubuhan dengan suamimu, apapun alasannya, kecuali kepada dokter atau yang mengobati dalam rangka perobatan untuk kebaikan suami istri. Apabila karena bukan sebab itu, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan haram. Jika suami Anda memiliki perilaku yang buruk atau jelek, maka bersabarlah. Minta bantuan dari orang yang disegani atau dihormatinya, atau seorang ulama untuk dapat memberikan pandangan dan nasihat kepadanya. Siapa tahu dia akan berubah. Jangan pula membiarkannya terus begitu tanpa usaha, sembari tetap bersabar dan ikhlas menyayangi, menghormati, dan menghargainya. Bagaimanapun jeleknya perangai atau perilaku suami atau mantan suami Anda, jangan pernah Anda menceritakan kekurangannya itu kepada orang lain, meskipun sudah bercerai, karena ia adalah mantan suami, apalagi masih berstatus suami Anda. Sebab bagaimanapun serta sampai kapanpun, ia adalah merupakan ayah dari anak-anak Anda. Janganlah mencari-cari aib dan keburukan suami serta lain-lain sebagainya. Apabila Anda telah menerapkan dan membiasakan perbuatan baik tersebut di atas, maka iringilah untuk membuat suami Anda senang, nyaman dan betah selalu berada tinggal di rumah, melalui cara bersihkan rumahmu dengan menyapu, mengepel lantai, jangan ada pasir ataupun debu di atas meja, lemari, bufet, foto atau gambar-gambar yang berada di dinding, bunga plastik dengan mencuci atau melapnya, rapikan tempat dan susunan sepatu, sendal, dan lain-lain. Apalagi sampah atau butiran nasi atau benda lainnya sekecil apapun yang ada di lantai. Rapikan semua posisi kursi serta meja dan sebagainya. Rapikanlah kamarmu, pakaianmu itu dengan cara digantung, disusun. Jangan berserakan berantakan. Bersihkan dapur dan kamar mandimu. Hindarilah keadaan tidak rapi dan jorok, tidak dicuci atau berserakan. Dan keadaan kamar mandi yang licin, berlumut, dan lain-lain dan sebagainya. Jangan jorok, jangan malas. Buat dan biasakan dirimu rajin serta ringan tangan. Hasilnya, engkau menikmati sendiri beserta anak-anak dan suamimu. Selain engkau sehat, maka orang lain juga turut menikmati dan suka atau senang memandang istana rumahmu. Satu hal yang patut dibanggakan oleh seorang istri, sebagaimana nasihat Rasulullah kepada anaknya Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatanginya. Wanita itu lagi dalam keadaan menangis sambil menggiling gandum. Melihat putrinya yang sedang menangis tersebut, Nabi mendekati putrinya, kemudian bertanya, "Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis?" Lalu Fatimah menceritakan sebab ia menangis. Karena kesibukan dan beratnya tugas rumah tangga yang dia kerjakan setiap hari tanpa seorang pun yang membantunya. Kemudian Nabi duduk di samping Fatimah. Lalu Nabi berkata sebagai bentuk nasihat, sekaligus penyemangat supaya putrinya tidak akan lagi mengeluh ketika melaksanakan tugas sebagai seorang istri. Selanjutnya Rasulullah memberikan 5 nasihat kepada putrinya. Wahai Fatimah, Allah ingin menulis kebaikan untukmu, melebur segala dosa-dosamu, dan mengangkat derajatmu. Wahai Fatimah, tiada istri yang menggiling tepung untuk suami dan anaknya, kecuali Allah mencatatkan kebaikan baginya pada setiap biji dari gandum itu, meleburkan dosanya dan meninggikan derajatnya. Wahai Fatimah,
Tiada keringat istri ketika menggiling tepung untuk suaminya, kecuali Allah menjadikan jarak baginya dan neraka sejauh 7 kanadik. Wahai Fatimah, tiada istri ketika memakaikan minyak rambut pada kepala anaknya, menyisir dan mencuci pakaiannya, kecuali Allah mencatatkan baginya senilai pahala orang yang memberi makan 1000 orang lapar, dan ditambah dengan pahalanya orang yang memberi pakaian pada 1000 orang telanjang. Wahai Fatimah, ketika seorang istri mengandung janin di perutnya, malaikat memintakan ampun untuknya. Allah menulis 15.000 kebaikan baginya. Ketika datang rasa sakit melahirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis pahala baginya senilai pahala mujahidin. Dan ketika seorang bayi telah lahir darinya, maka Allah mengeluarkan berbagai macam dosa darinya, hingga dia bersih kembali sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Dan lain-lain masih banyak lagi jika ingin diuraikan. Namun cukuplah kiranya sebagai contoh bahan pengantar perilaku akhlakul karimah seorang istri terhadap suaminya. Demikian selayaknya akhlak dan adab serta perilaku kita kepada suami. Untuk itu bercermin dirilah. Jika seorang istri sudah melakukannya demikian, itu artinya Anda telah berakhlak terhadap suami. Akan tetapi bila sebaliknya yang telah Anda lakukan dari apa yang telah disebut di atas, berarti Anda belum mempunyai akhlak dan adab yang baik terhadap suami. Dengan demikian, perbaiki dirilah untuk menjadi lebih baik dan berakhlak kepada suami. Akhlak dan adab terhadap teman. Adapun akhlak dan adab serta perilaku kita yang baik terhadap teman, antara lain adalah sebagai berikut. Tidak akan pernah ada dalam persahabatan atau berteman tanpa adanya sikap saling menghormati dan menjaga antara satu sama lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, hendaklah Anda bersahabat dengan teman-teman yang tulus hatinya, karena mereka adalah hiasan di waktu senang dan berperan sebagai perisai di kala tertimpa ujian, musibah. Hadis riwayat Abu Jubair. Janganlah mengkhianati temanmu sendiri. Jagalah semua amanah, menepati janji dan tanggung jawab apapun, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Quran Surat Yusuf 12:52. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3: apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Peduli dan prihatin terhadap teman. Bantulah dia yang dalam kesusahan atau kesulitan apapun yang bisa kita bantu untuknya. Berteman dalam situasi dan kondisi susah maupun senang itulah teman setia. Jangan kita berteman dikala teman kita dalam keadaan senang. Begitu mendengar atau melihat ia susah atau tertimpa masalah atau musibah, lalu kita menghindar dan berpura-pura tidak tahu serta tidak mendengar masalah yang sedang dihadapinya. Apabila kita bertemu teman atau orang yang kita kenal, terlebih lagi terhadap orang yang lebih tua, berikanlah senyuman yang manis. Belajarlah dan biasakan diri beramah tamah dengan menyapanya, misalnya dengan mempertanyakan kabar atau lain-lain sebagainya. Minimal ringan mengucapkan assalamualaikum bila berpapasan. Jangan egois terhadap teman, dan jangan suka berbohong, karena perkataan-perkataan bohong akan menciptakan rasa kebencian dan ketidakpercayaan teman terhadap diri kita sendiri, serta jauhkanlah diri kita dari memelihara sifat yang tidak jujur. Jangan menipu temanmu atau orang lain, karena menipu itu adalah salah satu perbuatan yang membawa dampak besar kepada diri sendiri. Jangan menyimpan rasa benci kepada teman dan di antara sesama manusia lainnya, apalagi sampai menghinanya. Jangan menyimpan perasaan dengki siapapun teman kita itu, apapun agamanya, sukunya, warna kulitnya, ataupun kebangsaannya, dan bagaimanapun bentuk fisik serta wajahnya. Jangan suka memandang dan membedakan status kepada teman yang sama-sama sebagai ciptaan Allah dengan dalih dan dasar apapun juga.
Jangan Anda suka menghasut, menyimpan atau memelihara sifat adu domba dan busuk hati. Jangan simpan rasa tidak sukamu jika melihat ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan orang lain, terutama terhadap teman sendiri. Atau disebut juga susah melihat teman senang dan senang melihat teman susah. Jangan pernah kita mengajak teman untuk bermain judi, mengajak meminum minuman keras atau lain sebagainya yang melanggar aturan-aturan hukum agama maupun hukum negara. Jangan tinggi hati karena merasa diri kita lebih baik dan lebih mengetahui dalam banyak hal daripada teman kita. Jangan menyimpan sifat angkuh dan sombong. Berlomba-lombalah untuk mendahulukan menyapa, menegur jika kita lagi berpapasan atau bertemu dengan teman, kepada orang tua yang kita kenal, apalagi keluarga kita sendiri. Jangan menunggu kita yang ingin disapa atau ditegur lebih dahulu, baru mau balas menyahut atau menyapa, sehingga menimbulkan kesan tinggi hati atau sombongmu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam di dalam kitab Taurat. Sesungguhnya induk dari kesalahan itu ada 3, yaitu sombong, dengki, dan rakus. Dari 3 sifat itu timbullah 6 macam yang lain, hingga jumlahnya menjadi 9. Ke-6 hal itu ialah kenyang, tidur, istirahat, cinta harta, cinta pujian, dan cinta kedudukan. Biasakanlah dalam meminta sesuatu pertolongan kepada teman atau siapapun, misalnya untuk mengambil sesuatu barang, dengan didahului perkataan maaf, tolong ambilkan, dan akhiri dengan ucapan terima kasih. Jangan lupa mengembalikan sesuatu barang jika meminjam dengan teman dan kita telah selesai menggunakannya. Kembalikanlah barang yang dipinjam tersebut pada tempatnya semula dari mana barang itu kita ambil atau dari siapa kita pinjam. Kemudian beritahukanlah dan perlihatkan kepada teman kita atau dengan siapa kita pinjam bahwa barang yang dipinjam telah dikembalikan. Jangan merasa diri kita lebih sempurna daripada teman sendiri, merasa lebih kaya atau lebih pintar, lebih terhormat, lebih terpandang, lebih cantik atau lebih gagah, merasa kita lebih banyak gelar akademis atau sarjana, lebih tinggi pangkat, kedudukan atau jabatan, lebih dermawan, lebih sosial, lebih disegani atau merasa lebih jagoan, lebih kuat, dan lain-lain dan sebagainya, sehingga dapat membuat diri kita menjadi angkuh dan sombong. Jangan suka mencaci, mengejek teman sendiri, dan jangan juga mengunjing pembicaraan aib temanmu atau orang lain. Bergaullah dengan sesama manusia dan teman dengan akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah dalam hadisnya berpesan kepada Abu Jar al-Ghifari dan Mu'az bin Jabal, yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya Ia dapat menghapusnya, dan pergaulilah semua manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jangan suka menyimpan kebencian dalam dirimu kepada teman maupun terhadap siapapun, yang kemudian sesungguhnya menyiksa dan menyakiti dirimu sendiri, karena terus saja memendam rasa kebencian yang mendalam di dalam batinmu. Berusahalah Anda menghindar dan menjauh dari bersahabat dengan orang yang buruk perangai atau tingkah lakunya. Jika perlu putuskan hubungan dengannya, karena jika kita bersahabat dengan orang yang buruk perangai atau tingkah laku serta kejahatan wataknya, maka perilaku dan wataknya tersebut lambat laun akan mempengaruhi perangai perilaku kita sendiri. Serta masih banyak contoh-contoh lainnya. Kiranya apa yang ada dapat mengantarkan kita kepada sifat yang lebih baik jika kita ingin memperbaiki diri. Demikianlah kiranya sebagian dari akhlak dan adab serta perilaku kita terhadap teman. Mari kita insafi diri untuk melakukan hal yang baik mulai hari ini, dalam rangka memperbaiki akhlak dan adab kita yang selama ini jika dirasa kurang baik. Bagi yang sudah baik, semoga menjadi lebih baik.